Ini dok hasilnya. Makasih. Oke, iya. Anak itu hamil. Siapa yang kamu bicarakan? Dela, anaknya Dokter Alin. Ternyata setelah tes urinnya, dia positif hamil. Gila. Dia kan masih sangat muda. Berapa umurnya? 19 tahun. Dan masih semester pertama. Dokter Alin tahu? Saya kira hasil lab ini dia harus diberikan. Dia harus tahu. Gila juga ya. Susah juga menjadi anak zaman sekarang. Dan kasihan Alin. Jadi Hari sudah ngomong sama kamu? Ibu kan yang menyuruh dia bicara sama saya. Ya, abis gimana ya? Kamu kan lebih mendengarkan kata-kata orang lain daripada kalau ibu yang ngomong. Ya. Sekarang ibu nggak usah khawatir lagi. Salon itu akan berubah menjadi klinik Mas Hari. Lebih terhormat kan? Jadi kamu betul-betul sudah mau membubarkan salon kamu? Oh. Saya tidak akan menutupnya begitu saja. Saya hanya akan memindahkan ke lokasi lain. Tapi yang jelas jauh dari tetangga dan jauh dari gunjingan orang. Sehingga ibu tidak perlu takut lagi telinga ibu panas mendengar desas-desus mengenai anak ibu yang janda ini. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan saran ibu sih? Loh, saya kan sudah mengikuti kemauan ibu. Bukan cuma soal salon, Nak. Lalu soal apa lagi, Bu? Apalagi yang ibu inginkan dari saya? Ibu ingin kamu mencarikan ayah buat anak-anakmu dan mengakhiri masa menjanda kamu, sayang. Tidak semudah itu, Bu. Ibu tahu, memang tidak gampang. Tapi kamu harus berusaha, Nak. Kamu tidak bisa larut terus dengan kepedihanmu, Dok. Bagaimana dengan Dokter Bakhtiar? Dokter Bakhtiar? Iya. Dia kan usianya sudah matang dan pantas buat kamu. Karirnya sudah mantap. Dan kamu sudah kenal lama kan sama dia? Saya tidak mungkin bisa menikah hanya untuk mengejar status atau mengubah status saya, Bu. Mira. Apa hanya itu yang terpenting di mata ibu? Status. Bagaimana dengan cinta, Bu? Atau mungkin ibu menikahi bapak karena mengejar status? Mas Hari dan saya lahir atas dasar cinta atau karena status, Bu? Mira. Saya nggak percaya ibu tega menyuruh saya kawin supaya saya nggak menjadi janda lagi. Maafkan ibu, Nak. Ibu kan hanya berusaha untuk mengakhiri penderitaanmu. Ibu sudah salah memilih kata-kata, Nak. Saya nggak mau menikah hanya untuk memperbaiki status saya. Itulah jawaban yang saya berikan pada ibu. Tapi kalau saya menunggu sampai Cita itu datang lagi dalam kehidupan saya, sampai kapan, Mas? Apa mungkin cinta datang 2 kali? Seluruh cinta dan hidup saya sudah saya serahkan pada Mas.
Apa mungkin masih ada cinta yang tersisa? Apa mungkin saya bisa menerima kehadiran orang lain dalam hidup saya? Apa mungkin, Mas? Pokoknya aku nggak percaya sama nama cinta lagi. Apalagi cinta pertama. Kenapa bisa begitu? Permisi, Pak. Ini pesanannya. Oke. Maaf, di sebelah situ. Oh iya. Oke. Oke, maaf, Pak. Permisi, Pak ya. Terima kasih. Kenapa begitu? Ya, dari pengalaman hidup. Aku nggak ngerti maksud kamu. Maksudku begini, aku menikah dengan Diana. Dia memang cinta pertamaku, juga teman sejak SMP. Tapi lihat akhirnya, berantakan. Tahu kenapa? Karena rupanya cinta saja tidak cukup untuk mengokohkan sebuah pernikahan. Ada yang lebih penting dari sekedar cinta. Apa tuh? Kedewasaan dan tanggung jawab. Mantan istriku, Diana, dia memang sangat mencintaiku. Kehidupan asmara kita sangat bergairah dan berapi-api. Tapi di saat aku membutuhkan figur seorang istri yang bisa melayaniku sarapan, menemaniku makan malam, bahkan untuk mengurus rumah, saya tidak mendapatkan itu dalam diri Diana. Ngerti maksudku? Iya. Itu artinya kamu butuh dua perempuan dalam kehidupan kamu. Yang satu untuk melayani kamu di tempat tidur, satu lagi untuk ngurusin rumah. Iya kan? Tepat sekali. Dan aku melihat semua kebutuhanku itu ada dalam diri Miranti. Miranti? Iya. Kakak iparmu itu memang seorang wanita yang sempurna. Dia matang, sudah berpengalaman, dan bisa menjadi seorang istri, ibu sekaligus kekasih yang baik. Mas Her juga selalu berkata begitu tentang istrinya. Baginya Miranti adalah wanita yang paling sempurna. Menurutku juga. Aku bahkan seringkali iri setiap kali Hermanto berbicara mengenai istrinya. Tapi sekarang, Miranti sudah bukan milik siapa-siapa lagi. Dan aku punya kesempatan untuk memilikinya. Karena itu, aku butuh bantuanmu, Mas. Kau mau kan jadi perantara? Aku nggak mau mencampur urusan Miranti terlalu jauh. Apalagi soal kehidupan pribadinya. Tapi, kulihat kalian berdua cukup dekat. Memang. Tapi bukan berarti itu nggak ada batasannya kan? Selamat siang. Untung sudah hari ini. Gawat, banyak pelanggan yang nunggu. Kita udah 1 jam. Iya, ada apa sih? Widi hari ini nggak datang, Bu. Nggak datang? Iya. Oh, nggak biasa-biasanya. Maaf, sudah lama menunggu ya. Mau ada acara lagi. Silakan duduk dulu ya. Sebentar. Iya, sebentar ya. Sebentar aja. Halo. Fit, kamu di mana? Hai Mir, sorry aku terpaksa bolos kerja tanpa seizin kamu. Iya, kamu di mana? Ada apa? Kamu sakit? Bukan. Aku lagi menemani Nila. Aku di kantor pengacaranya sekarang nih. Hah? Kamu di kantor pengacara? Ada apa sama Nila? Syahrul mau menceraikan Nila, Mir. Astaga. Iya, lebih gawat lagi. Syahrul mau merebut anaknya dari Nila. Aku takut Nila panik. Dan dia berbuat yang nekat karena putus asa. Ya ampun, kasihan sekali Nila. Iya, nanti aku ceritakan semuanya sama kamu ya, Mir. Kamu nggak marah kan sama aku, Mir? Ya enggak dong. Saya bisa kok menangani langganan di sini. Tapi kalau perlu apa-apa telepon saya ya, Fit. Oke, pasti. Oke, salam sama Nila ya. Bye. Bye.
Sus. Pasien Dela di kamar berapa ya? Di kamar 7. Lu kok dipindah? Gue di kamar 12. Salah, tadi malam dia takut karena tempat tidurnya menghadap ke jendela. Oh, udah makasih. Hey Del, siang. Lu masih inget gue nggak? Mana mungkin gue lupa sama lo. Ya, gue kesini sih ya mau minta maaf sama lu. Oh, nggak apa-apa kok, no problem. Ngapain lo kesini? Sama kayak lu, dirawat juga. Lo di sini dirawat juga. Ya iyalah, gue kan enakan bareng sama lu kemarin, yang barang baru itu. Lo beda ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi gue amatiran. Dan kalau ada barang juga yang gue pakai sendiri. Seharusnya waktu itu lo kasih yang lebih gawat ke gue. Ya, maksud lu apaan ngomong kayak gitu deh? Seharusnya waktu itu lo kasih gue obat yang bisa bunuh gue. Dela, jangan ngomong kayak gitu dong. Tapi gue mau mati. Dam, lo punya obat yang bisa bunuh gue? Bentar ya, Pak ya. Bu, ada telepon dari Pak Darta di line 2. Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau ada telepon dari Pak Darta, tampung saja pesannya. Jangan disambungkan ke saya. Saya malas bicara sama dia. Begini Bu, kata Pak Darta, ada persoalan penting yang harus dibicarakan secara langsung sama Ibu. Ya sudah. Dokter Alin Widyakusuma di sini. Halo, apa kabar? Baik. Saya dengar kamu ada perlu penting. Ada apa? Lin, kelihatannya kamu sibuk banget sampai nggak punya waktu untuk bicara denganku. Ya, saya memang sibuk sekali. Ya, syukurlah. Kelihatannya kamu sudah memperoleh apa yang kamu cita-citakan selama ini, Lin. Mudah-mudahan karir kamu cepat menanjak. Thanks. Kembali ke persoalan semula. Ada yang bisa aku bantu? Begini, Lin. Minggu depan aku merencanakan ke Jakarta. Apa? Aku kangen banget, Lin, dengan Dela. Dela, apa kabar? Kamu kok mendadak sekali sih? Loh, memangnya kenapa? Apa nggak bisa di-reschedule lagi? Soalnya minggu depan Dela akan sibuk dengan ujiannya. Nggak bisa, Lin, karena aku dan Poppy sudah merencanakan ini dengan matang. Poppy? Kamu akan datang ke Jakarta dengan Poppy? Ya, Lin, aku pikir sudah saatnya aku memperkenalkan Dela dengan calon istriku. Lagian, Poppy sudah terlanjur minggu depan ambil cuti. Lin, tolong kasih tahu Dela, minggu depan papanya akan datang. Aku pikir dia pasti senang deh. Oke? Terima kasih ya, Lin. Bye-bye. Nila sekarang di mana, Fit? Di rumahku. Aku sudah kasih obat penenang. Memangnya keadaannya segawat itu sampai dia butuh obat penenang segala? Lebih gawat dari kamu ketika mendengar berita tentang kematian Nasher, Mir. Separah itu. Dia bukan cuma kecewa, tapi juga malu karena suami yang dia pernah banggakan selama ini ternyata malah mencampakkan dia. Lebih dari itu, dia sangat mencintai Sahrul. Dia juga tidak rela diceraikan oleh Sahrul karena dia nggak mau kehilangan. Ya, memang cinta kadang-kadang mempersulit keadaan. Tekad Sahrul sudah mantap. Bahkan dia pakai pengacara segala untuk memenangkan hak perwalian atas anak mereka. Nila pasti hancur kalau sampai harus kehilangan suami dan anaknya, Fit. Makanya kamu harus bersyukur, Mir. Bersyukur atas penderitaannya Nila? Bukan. Maksudku bersyukur bahwa cobaan yang kamu alami tak seberat cobaan yang Nila hadapi. Paling tidak, kamu masih bisa menyimpan kenangan indah tentang suamimu. Sedangkan Nila, seumur hidup dia mengingat kenangan buruk yang ditinggalkan suaminya. Saya harus ketemu sama Nila, Fit. Saya harus menghibur dia. Kalau keadaannya sudah agak stabil, akan aku coba ajak dia kemari.
Saat ini dia belum siap menghadapi siapapun, terutama kamu, Mir. Saya kan sahabatnya, Fit. Ya, tapi dia telah menuduhmu yang bukan-bukan dan merusak persahabatan hanya karena keangkuhannya. Aku pulang dulu ya, sudah sore. Salam sama Nila. Suruh dia berdoa mohon kekuatan pada Tuhan, Fit. Ayo, bye. Hati-hati. Pasti. Mbak. Ibu, udah pulang, Bu. Biasanya kalau arisan pulangnya jam 9 malam, Bu. Iya, soalnya itu arisannya dibatalkan. Maklumlah, orangnya pada tidak datang. Oh, gitu. Banyak demonstrasi di mana-mana. Robi mana? Dan Robi pergi, Bu. Pak? Papi? Loh, Bapak ini mana sih? Bapak juga belum pulang, Bu. Loh, kemana? Pokoknya setelah Ibu pergi tadi, Bapak juga langsung berangkat. Sampai sekarang juga belum pulang, Bu. Pak Imam, ada apa malam-malam, Pak? Itu mobil saya karburatornya panas. Jadi saya perlu air. Oh, mana tempatnya? Saya ambilkan sebentar ya. Ini airnya. Iya. Salon ini terasa lain kalau sudah malam ya. Tentu saja, Om. Kan sudah tutup, nggak ada siapa-siapa lagi, sepi. Sepi, hening, gak ada siapa-siapa. Mir, Ya? sini. Sini. Om ingin menanyakan sesuatu, tapi Om takut kamu tersinggung. Soal apa itu, Om? Kamu pernah merasakan kesepian? Maksud Om? Kamu kan, sorry loh, kamu kan seorang janda. Jadi maksud Om, apa kamu suka merindukan di mana saat-saat suamimu masih ada? Tentu saja. Saya masih suka kangen sama Mas Hera. Kalau sudah kangen, biasanya apa yang kamu lakukan? Maksud Om, untuk mengatasi kebutuhan itu. Untuk mengatasi kesepian itu. Saya banyak-banyak berdoa, Om. Apa, Mir? Berdoa. Ya, dengan banyak berdoa, otomatis kan menjauhkan diri kita dari banyak godaan, kan, Om? Iya. Dengan berdoa juga rasa kesepian menghilang. Iya. Kita merasa ada teman karena dekat dengan Tuhan. Iya. Itu akhirnya untuk mobil, Om. Oh iya. Saya harus pulang, anak-anak saya sudah tunggu, Om. Oh, kenapa pulang, Mir? Mir? Bir? Sudah malam, Om. Sama. Iya, malam. Besok saya telepon lagi ya. Ya? Masih banyak yang mau saya bicarakan. Bir. Ya.
Hebat kamu ya, hebat. Ngapain sini, Bu? Sudah saya duga. Kamu tuh rupanya langganan istimewanya salon Miranti ya? Kata siapa? Sudah malam-malam begini, sudah gelap, kamu duduk berdua-duaan di dalam salon. Urusannya apa sih? Ini mobil rusak, radiatornya panas, jadi saya perlu air, Bu. Aduh, hebat sekali. Mobilnya bisa mogok persis di depannya salon Miranti ini. Bu, mobil, Bu. Ah, sudah biarin. Ah, sudah. Bu. Pulang. Masuk. Ibu ini gandeng aja. Nih, pegang. Akhirnya sang kodok berubah menjadi pangeran yang sangat gagah sekali. Setelah dia mendapat apa, Pak? Setelah dia mendapat ciuman dari sang putri raja. Oh, ngantuk. Udah, bobok sayang. Yuk, bobok. Besok kan harus libur, Mah. Iya, Mama tahu. Terus kenapa? Papa datang nggak, Mah? Ya, mungkin aja kalau Papa nggak sibuk. Maya kangen sama Papa. Papa udah nggak bacain Maya cerita lagi sebelum tidur. Papa nggak pernah nganterin Maya ke sekolah. Maya harus bisa mengerti. Papa kan sibuk sekali, sayang. Nanti apa? Mau ikut ngomong? Nanti kalau Maya sudah besar, Mama akan menjelaskan pada Maya kenapa Papa begitu sibuk dan apa pekerjaan Papa. Oke? Papa masih tinggal sama-sama kita lagi nggak, Ma? Ya, ada tamu. Tuh, ada tamu. Ibu ya. Iya. Ibu sayang. Malam ya. Malam, Dimas. Saya baru menidurkan Maya. Nggak apa-apa. Saya kesini cuma mau ketemu kamu kok. Kamu gak keberatan kan kalau kita ngobrol di luar sini? Nggak apa-apa. Oke. Ada apa, Dimas? Sebenarnya aku ingin membicarakan tentang hubungan kita. Tentang kita? Ya. Sejak kamu melarang aku untuk mendekati Maya, aku terus memikirkannya. Aku nggak bisa melupakannya, Mir. Aku nggak sanggup, Mir. Maksud kamu? Mir, kamu nggak tahu kalau aku kangen dengan suara kecilnya, tirakan manjanya. Aku kangen waktu aku menggendong dan dia bersandar di bahu aku. Aku juga kangen untuk mengajak dia jalan-jalan, untuk menuntunnya. Aku ingin membuat dia bahagia, Mir. Sudah kamu pikirkan? Sampai kapan kamu sanggup membahagiakan dia sebagai ayahnya? Maksud kamu aku nggak mungkin jadi ayahnya? Kenapa nggak mungkin, Mir? Karena kamu hanya kasihan sama Maya, Dimas.
Kasihan sama saya. Semua yang kamu lakukan pada kami hanya karena belas kasihan. Kamu harus mengakui hal itu. Belas kasihan. Iya, belas kasihan, Dimas. Dan belas kasihan bukan cinta kasih. Mira, kamu anggap aku mencintai Maya dan lalu itu kamu anggap sebagai belas kasihan? Saya tidak menganggap, Dimas. Saya yakin. Dan saya tidak mau dikasihani. Ini sis. Del. Hai. Nih, mau bawa obat lo. Gue alergi sama bunga. Ya. Sorry deh, gue nggak tahu. Lo rapi amat. Mau kemana sih? Gue sih udah mau balik hari ini. Terus lu? Nggak tahu nih kapan gue pulangnya. Ya, gue sekali lagi mau minta maaf sama lo. Terus yang setelah ini gue juga yang masih pengen ketemu sama lo. Nah, dan juga gue harap yang nyokap dan bokap lo nuntut gue ke polisi. Nuntut lo apa? Ya gara-gara yang kejadian kemarin. Lantas, Kamu bisa menuntut dia. buat apa? Supaya semua orang tahu kalau anakku mengguna narkoba? Bukan, supaya nggak ada lagi yang menjadi korban. No way. Aku nggak mau reputasiku sebagai seorang psikiater hancur gara-gara orang tahu kalau anak overdosis, Har. Reputasi. Kelihatannya memang itu yang terpenting buat kamu. Reputasi ya. Tentu saja. Nama baik dan reputasi itu penting selama kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Rupanya bukan cuma ibu saya. Kamu yang masih muda juga lebih mementingkan harga diri daripada keadilan. Maksud kamu apa? Enggak apa-apa. Sorry, saya mau ngecek pasien. Cerai? Ya, kenapa? Kaget? Bu, kita ini sudah nggak muda lagi. Ibu tuh maunya apa sih? Saya kan sudah bilang, jangan mentang-mentang saya sudah berumur, saya takut minta cerai. Tidak. Harga diri itu buat saya nomor satu. Kalau sudah tidak bisa melayani sakit, untuk apa saya ada di sini? Hah? Bu, bagaimana saya harus menjelaskan ini semua sama si Ruki? Jelaskan aja apa adanya. Supaya besok-besok kalau dia menikah, dia akan bisa jadi suami yang lebih baik dari bapaknya. Bu tuh mau kemana sih? Tidak usah tahu saya mau kemana. Dan tidak usah cari saya dan jangan bujuk saya lagi. Supaya kamu bisa tinggal di sini senang-senang, bisa genit-genitan, bisa baca buku porno lagi. Kalau perlu kamu bisa pacaran sama itu janda lagi juga saya tidak peduli. Bu, Ibu. Si Ibu, ntar juga pasti kembali lagi. Dia akan berangkat malam ini, Pak. Itu kabar saya dapat dari pengecaranya hari ini. Katanya Sahrul akan berangkat dengan kapal terbang terakhir nanti malam. Dia pasti akan mengambil anak saya. Saya harus segera mencegahnya, Pak. Ibu harus tenang dan percayakanlah semua kepada saya. Jangan berbuat yang bisa merugikan posisi ibu sendiri. Iya, Pak. Tapi saya kan... Ibu berkonsentrasi pada apa yang telah saya sarankan. Cari dulu buktinya. Tanda penyelewengan suami ibu. Dia bukan cuma jahat, tapi cerdik. Aku malah tidak berpikir untuk menjemput Sony, Fit. Aku merasa aku belum siap untuk menceritakan soal perceraian kami pada Sony. Dia curang. Dia ingin mendahului hukum. Sekarang kamu di mana, Nil? Aku di rumah. Malam ini aku tidur di rumah, ya, Fit. Sekalian aku mau membereskan sisa-sisa barang-barangku. Tapi kamu janji kan, gak bakalan berbuat aneh-aneh lagi?
Thanks ya, Fit. Oke. Sampai jumpa ya. Kamu harus tegar, Niel, demi anak-anakmu. Besok kamu telepon lagi ya. Yaudah. Pesawat Manggala Airlines dengan nomor penerbangan MG451 tujuan ke Singapura mendapatkan kecelakaan saat lepas landas. 80 orang luka berat, sisanya luka ringan, korban jiwa belum diketahui. Demikian berita aktual yang baru saja kami terima. Selamat malam. Syahrul. Nyonya Nila Syahrul di sini.